Wahai kau yang berhati gelap, yang selalu dalam jalan kesesatan, ingatlah bahwa kau akan mati. Kau tidak bisa lari dari kematian meskipun kau bersembunyi di dalam benteng yang kokoh. Sadarlah, hentikan kejahatanmu supaya orang-orang di sekitarmu aman sejahtera. Jika kau sendiri tidak mau dijahati, janganlah berbuat jahat. Jika kau tidak mau disakiti, janganlah menyakiti. Jika kau tidak ingin dibuat malu, janganlah membuat malu. Hai kau yang berhati gelap, yang selalu dalam kesesatan, janganlah kau menjatuhkan dirimu dalam kehinaan. Mak Lampir. Bila kita dengar nama satu ini, rasanya sudah tidak asing di telinga kita. Tapi, tahu gak sih kalian semua tentang asal-usul kisah dan sosok di balik latar belakang kehidupan Mak Lampir ini? Hingga yang kita ketahui sekarang hanya Mak Lampir dengan wajah dan tertawa yang menyeramkan yang bikin bulu kuduk kita merinding. Kalau kalian penasaran, jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya. Karena di video kali ini, kamu gak bakal nyangka ada kisah asmara yang tak sampai. Mari kita mulai. Kisah ini sebenarnya berasal dari tanah Sumatera, tepatnya di lereng Gunung Merapi, Padang, Sumatera Barat. Ingat Gunung Merapi ya, bukan Gunung Merapi, gunung yang ada di Pulau Jawa. Mak Lampir konon adalah seorang putri cantik jelita dari kerajaan kuno, Kerajaan Cempa, yang wilayahnya meliputi hingga Vietnam Tengah dan Selatan. Nama asli Mak Lampir adalah Siti Lampir Maimunah. Cerita Mak Lampir sebenarnya berasal dari Sumatera Barat, bukan dari Jawa. Mitologi Mak Lampir lahir di Kabupaten Agam, Bukit Tinggi di mana Gunung Merapi itu berada. Mak Lampir dikaitkan dengan legenda 7 manusia harimau di Sumbar, Bengkulu, dan Lampung. Diceritakan, Mak Lampir itu dulunya seorang gadis yang cantik dan baik serta pemalu. Setelah menginjak dewasa, Mak Lampir jatuh hati kepada seorang pemuda yang bernama Datuk Panglima Kumbang, yang kebetulan datang dan bertemu di daerah tempat tinggalnya. Gayung pun bersambut. Datuk Panglima Kumbang pun juga menaruh hati pada sang gadis. Namun, apa yang terjadi? Kisah cinta keduanya tidak direstui oleh orang tua mereka. Orang tua Mak Lampir tahu kalau Datuk Panglima Kumbang dari bangsa siluman, sedangkan orang tua Datuk juga menyadari kalau Mak Lampir adalah dari bangsa manusia. Cinta keduanya hanya dipendam dalam hati masing-masing, hingga pada akhirnya takdir memisahkan keduanya, berpisah jarak dan tempat yang entah jauhnya. Sang gadis merasa sangat bersedih dan terpukul hatinya, hingga ia lalu memutuskan untuk pergi bertapa di lereng Gunung Merapi. Dalam pertapaannya, sang gadis bertemu dengan seorang guru sakti mandraguna dari tanah Jawa. Lalu ia berguru kepadanya. Hingga beberapa lama waktu di sana, sang guru lalu mewariskan ilmu-ilmu kesaktiannya kepada Mak Lampir. Dari sejumlah ilmu kesaktiannya ini, diantaranya adalah bisa menghidupkan kembali bangsa siluman yang sudah mati menjadi hidup kembali. Setelah pertapaan dan bergurunya usai, lalu Mak Lampir pergi mengembara untuk mencari sang pujaan hati, yakni Datuk Panglima Kumbang. Setelah beberapa cukup lama, waktu pengembaraannya akhirnya Mak Lampir bertemu dengan pujaan hatinya. Namun sungguh sayang Mak Lampir menemukan pujaan hatinya dalam keadaan tewas dalam sebuah pertarungan. Hati Mak Lampir menjadi sedih dan berduka. Tapi Mak Lampir masih bisa merasa lega karena berkat ilmu kesaktian yang dimilikinya itu, Mak Lampir dapat menghidupkan kembali sang pujaan hatinya tersebut. Namun, apa yang terjadi? Sungguh sangat tidak disangka oleh Mak Lampir. Setelah Panglima kembali hidup dan bangkit dari kematiannya, Mak Lampir lantas menceritakan semua hal tentang peristiwa yang terjadi. Sang Panglima mendengar itu tidak percaya sama sekali dengan cerita Mak Lampir, dikarenakan melihat wajahnya yang tua dan buruk, bukan wajah seorang putri cantik yang dicintainya. Mak Lampir awalnya masih berharap sang Panglima mau menerima kondisi fisiknya itu. Namun, sungguh sayang, yang terjadi justru sebaliknya. Sang Panglima bahkan sama sekali tidak percaya cerita itu, bahkan malah memeranginya. Dari sini Mak Lampir akhirnya merasa sangat sedih, kecewa, dan patah arang, menjadi marah luar biasa terhadap sang Panglima. Pemuda yang selama ini dicintainya justru berbalik membencinya. Cinta dan pengorbanan yang selama ini dilakukannya hanya berbuah kepahitan dan kekecewaan belaka. Dari sinilah Mak Lampir menjadi sakit hati serta dendam pada sang Panglima.
Mulai saat itu, ia berjanji akan terus memerangi bangsa siluman dan Datuk Panglima Kumbang tersebut. Muliakan orang banyak. Dimuliakan karena apa? Karena mereka takut pada kesaktian dan kekejaman kita. Kau akan jadi orang yang tidak terkalahkan. Tentunya dulu kau pernah muda dan cantik, Malampir. Ya, dulu aku memang muda dan cantik. Konon kabar kecantikanmu menghebohkan para pendekar. Benar. Bagus juga kau tahu itu. Kenapa wajahmu sekarang menakutkan, Lampir? Kemana kecantikanmu yang pernah menggegerkan itu? Sekarang aku tidak muda lagi. Aku sudah tua. Kenapa kehadiran tuamu itu tidak kau tolak? Sehingga kau tetap cantik dan abadi. Kecantikan abadi adalah salah satu dari kemenangan. Kalau begitu, kau pasti tidak akan mampu mencegah hadirnya maut. Sebab kau tidak bisa menahan hadirnya tua. Sedangkan akhir dari tua adalah maut. Aku benci mendengar perkataan itu. Oh, sekali Panglima Kumbang. Ingat, Malampir, setiap orang akan mengalami maut. Tidak peduli ia memiliki ajian Pancasona, Rawa Ronting, Sampar Angin, atau segudang ajian yang lain. Mereka juga akan dijemput maut, termasuk kau. Diam! Suatu saat kau akan mati, Malampir. Diam! Diam! Kau akan dituntut kejahatanmu. Aku bilang diam! Kau akan diseret dalam pengadilan Tuhan. Setelah peristiwa ini, dengan berbaut luka dan sakit hati yang mendalam, Malampir lalu memutuskan pergi ke tanah Jawa. Ia ingin menyempurnakan ilmunya, sekaligus memerangi bangsa siluman. Ia lantas bersekutu dengan bangsa jin. Di sana Malampir menghimpun serta menggalang kekuatan, serta membangun kerajaan gaib dan selanjutnya bersemayam di Gunung Merapi. Hingga saat ini, mitos dan cerita yang beredar di masyarakat Jawa adalah Malampir tetap hidup sampai sekarang dan tidak bisa mati. Keberadaan bangsa jin di sekitar kawasan Gunung Merapi inilah yang membuat masyarakat masih percaya pada mitologi Malampir tersebut. Mulai saat itulah, akhirnya Malampir menjadi cerita dan legenda yang seolah-olah berasal dari tanah Jawa. Mitos Malampir lalu menjadi akrab dan dekat dengan masyarakat Jawa hingga sampai di seluruh Indonesia. Itulah awal mula serta cerita dari Malampir. Dari cerita ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa orang baik yang tersakiti hatinya lalu berubah menjadi jahat dan sadis. Dan dari sini pula bisa kita petik sebuah pelajaran yang berharga. Semoga kita semua dapat hidup saling menghargai dan menghormati, tidak menyakiti sesama, hidup rukun dalam ridho Sang Pencipta. Bagaimana menurut kalian? Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu meluhurkan leluhurnya. Mari kita bersama-sama mewujudkan kembalinya puncak kejayaan Nusantara. Puja Sang Batara Murid-murid, di dunia ini tak ada seorang pun yang bisa membunuhku. Karena sebagaimana pujaanku, Tarakala yang sakti tanpa bisa disentuh maut, maka di dunia ini aku akan malang melintang dalam keabadian. Lakukan apa yang kalian suka, karena Sang Batara Kala merestui kita. Akulah Malampir. Itu dia Malampir. Prayoga, apa kau sudah bosan hidup? Berani menginjak tanah larangan perguruan Anggrek Jingga. Perguruanmu perguruan sesat. Kuperintahkan kau menyerah. Ngomong asal mangap. Kau yang akan aku hancurkan. Allahu Akbar.
kau keparat. Tunggu pembalasanku. Taruh di situ. Kalian semuanya keluar. Rayoko, ingat, aku akan menuntut balas pada semua keturunanmu. Lepaskan! Lepaskan! Kejar! Ayo! Itu dia! Kejar! Ayo! Sarma! 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 Sarjan, tolong! Sarma! Patah, Sarjan! Sarjan! Sarma! Kau tidak apa-apa? Bagaimana? Tidak apa-apa.
Sarjan, di mana kita? Aku tidak tahu. Aku tidak pernah melihat gua seperti ini. Kita harus keluar dari tempat ini. Siapa tahu tempat ini berbahaya. Gawat, Jan. Tempat apa ini? Ayo, Jan. Salma, kau lihat itu. Ayo kita lihat. Iya. Sarjan. Peti harta. Pasti peti itu. Tempat harta persembahan. Kalau begitu, kita temukan harta karun, Jan. Salma, ayo kita buka. Ayo. Pakunya saja emas. Pasti dalam peti ini lebih banyak emasnya lagi, Jan. Iya, kita akan menjadi orang kaya. Tapi bagaimana cara memukanya? Kau cari kayu panjang yang besar untuk menggulingkan berhala ini. Iya. Salma, ini kayunya. Taruh di situ dulu. Sarjan, paku-paku ini benar-benar emas. Isi peti ini pasti semuanya emas. Kita bakal kaya raya. Talinya, Sarjan. Cepat. Emas semuanya. Salma, semuanya emas. Kita bakalan kaya. Kita kaya raya. Emas semuanya. Lihat Salma. Lihat. Semuanya. Semuanya emas. Sarjan, Kita bakalan kaya raya, Salma. Ayo kita pulang. Ayo, Sarjan. Cepat, Sarjan. Kita pulang. Kau serakah, Salma. Kau ingin menguasai sendiri. Sarjan, sadar, Sarjan. Serakah kamu.
Prayogo, kau pasti sudah lama mampus. Sekarang rasakan. Semua keturunanmu yang akan menerima pembalasanku. Malampir, aku panggil kau. Datang. Datanglah. Mau apa kau? Beraninya memanggil aku. Lancang! Aku Nyi Bidara, murid Ki Banaspati. Mau apa? Hentikan niat busukmu menumpas keturunan Kiai Ageng Prayogo. Keparat! Ngomong apa kau? Dengarkan, Lampir. Aku yang akan mengembalikan kau ke dalam liang kubur. Kau yang akan mampus, perempuan sinting. Kita buktikan, Lampir. Aku yang akan menguburmu. Seperti dulu yang dilakukan oleh Kiai Ageng Prayogo. Berdebah. Aku robek mulutmu.